Kemudian ilmu yang ketiga yang perlu kemudian dipelajari, dan ini nyicil, nyicil. Nggak bisa satu hari 24 jam kita habisin dan nggak akan habis juga. Ya. Ini bab-bab terkait dengan pernikahan dan pendidikan anak. Nggak harus nunggu sudah menikah baru kemudian kita pelajari. Alhamdulillah salah satunya kemudian sudah diadakan di sini. Bab ta'aruf misalnya tadi sudah disampaikan oleh Kang Sani gitu ya. Kemudian bab fikih nikah. Fikih nikah beda dengan kelas pranikah ya. Kelas pranikah biasanya secara umum, fikih nikah itu khusus membahas tentang hal-hal berkaitan dengan nikah dari sudut pandang fikih. Nanti fikih taharuhnya seperti apa, fikih malam zafafnya seperti apa, fikih dan seterusnya lah tentang ibadah suami istri dan sebagainya. Ya. Bahkan di dalam fikih wanita tersebut gitu ya, itu nanti dibahas itu ya kalau khusus perempuannya ya, tapi laki-lakinya juga harus membaca gitu. Karena biasanya kan yang perempuan ini mengalami fase berbeda-beda ya. Bagaimana sih hukum di dalam Islam terkait wanita bekerja? Biar nggak simpang siur lagi, baca apa kata ulama. Bagaimana sih hukum perempuan kemudian kalau dia begini, kalau dia begitu dan seterusnya. Itu harus diketahui for both men and women. Begitu juga kemudian yang laki-laki. Dan itu kan banyak ya. Untuk salah satu dulu yang saya baca aja tuh kebebasan wanita. Kebebasan wanita tuh ada 6 jilid. Jadi bahasanya teh nyicil gitu. Ya, nyicil nggak bisa kemudian 1-2 hari kemudian oke, selesai. Dan itu pun kemudian harus kadang-kadang direview kembali gitu ya. Kadang kita kemudian harus kembali lagi dan seterusnya. Kemudian yang ini masih tadi ya bab pernikahan dan pendidikan anak, peran dan tanggung jawab suami istri, begitupun peran dan tanggung jawab ibu dan ayah. Itu harus dicicil. Dan sebisa mungkin misalnya nih, ini kan teman-teman adik-adik yang datang ke acara seminar yang temanya umum. Nanti coba sedikit demi sedikit dikaji itu secara khusus. Apa sih makna qawam di dalam Islam? Waktu itu saya sama suami, kami pulang dari Melbourne, kami suka silaturahim sama asatis dan asatiza. Kami datang silaturahim ke Ustadz Jalaluddin Asyatibi. Beliau salah satu dewan pembina IKADI ya, Ikatan Dai di Jawa Barat. Gitu ya, pengisi juga di MKFM dan seterusnya. Silaturahim sama beliau, kemudian menanyakan tentang apa sih maksud dari Quran surah An-Nisa ayat 32. Itu yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Waktu 1 sampai 1,5 jam itu beliau hanya menjelaskan satu kata, qawwam. Jadi kan kami minta dijelaskan Quran surah An-Nisa ayat 34, satu ayat. Tapi beliau 1 sampai 1,5 jam itu hanya menjelaskan tentang qawwam. Boro-boro satu ayat, baru satu kata gitu. Nah itu kenapa kemudian saya menyampaikan ini perlu dicicil. Coba ketika kita menemukan ayat-ayat tentang pernikahan, tentang pendidikan anak di dalam Al-Quran, kita kemudian kaji tafsirnya. Gitu. Apa sih maksudnya? Apa di dalam tafsir Ibnu Katsir? Dengerin kajiannya gitu ya. Apa Ustadz Adi Hidayat gitu yang menyampaikan tentang ini apa tafsirnya dan seterusnya. Sehingga kemudian kita memiliki pemahaman tentang hal itu secara mendalam. Ya. Karena kadang-kadang ya di masyarakat awam kita tuh tidak, misalnya contoh, saya ambil contoh yang paling gampang tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal di terjemahan lepasnya adalah pemimpin bagi perempuan. Sehingga kemudian muncullah pemimpin-pemimpin yang otoriter. Karena tidak memahami pemimpin versi qawwam itu seperti apa sih? Yang mereka pahami pemimpinnya adalah versi budaya di Indonesia pada umumnya. Saya tumbuh di keluarga yang kemudian budayanya itu kalau pemimpin laki-laki itu yang dilayani. Ya, jadi ayah saya kalau di rumah gitu kan ya, pokoknya makanan harus tersedia, minuman harus tersedia, nggak turun tangan kepada urusan-urusan yang lain. Ayah saya tipenya begitu dan memang dididiknya seperti itu. Tapi coba ketika kita mengkajinya lebih dalam, oh ternyata qawwam itu bermaksud juga melindungi. Oh ternyata qawwam juga harus mendidik. Oh ternyata qawwam juga harus memfasilitasi. Oh ternyata qawwam harus begini, harus begitu dan seterusnya. Ada begitu banyak makna dari qawwam. Oh qawwam itu harus yang teguh pendirian, yang menegakkan si keluarga ini dan seterusnya. Akhirnya kan ketika paham hal tersebut, maka jadilah insya Allah orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW dalam memimpin keluarga. Ini baru satu contoh tentang pentingnya kita kemudian mendalami
hal-hal tersebut ya, tentang peran dan tanggung jawab suami istri dan juga ayah dan ibu. Selain itu, ilmu apalagi terkait pernikahan dan pendidikan anak yang ingin saya tekankan di sini adalah kisah-kisah teladan keluarga di dalam Al-Quran. Di zaman kita sekarang, di era media sosial kita sekarang, ada begitu banyak tokoh yang memberikan keteladanan. Ada begitu banyak tokoh yang kemudian kita panuti gitu ya. Kemudian kita tanya, gimana sih cara ngedidik anak? Gimana sih caranya jadi suami yang baik? Gimana sih jadi caranya jadi istri yang baik? Dan seterusnya, dan seterusnya. Which is fine gitu ya. Bagus ketika kita kemudian ingin belajar kepada orang lain yang kita rasa ada kebaikan di sana. Kenapa kita kemudian ingin belajar sama mereka? Karena kita ngelihat mereka sudah berhasil mungkin ya. Sebagian lah, partial at least so far gitu ya. Walaupun belum meninggal gitu ya, kita nggak tahu nanti ini sempetin atau belum. Ya harapannya demikian gitu. Tetapi kemudian kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala rekamkan di dalam Al-Qur'an, itulah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih bagi kita. Sudah pilih bagi kita untuk kita teladani. Tapi kemudian berapa banyak di antara kita yang kemudian suka lupa nih pasca menikah, ya, lupa dengan kisah-kisah bagaimana Ibrahim dan Hajar sabar banget dalam menjalani kehidupan, penuh syukur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surah An-Nahl. Ini saya cuma ngasih contoh ya, contoh salah satu kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai dengan 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim sama Allah Subhanahu wa taala sudah dimention bahwa Ibrahim ini adalah seorang imam, teladan yang kemudian patut kita teladani. Bahkan jangankan kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun di ayat 123-nya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Ibrahim. Untuk meneladani Ibrahim. Makanya kita kemudian kalau mengkaji tafsir Al-Kautsar misalnya, kita akan melihat kaitan antara surah Al-Kautsar dengan kisah Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana Allah mendidik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa bersyukur sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur. Disebutkan di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang sangat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Sederhana nggak? Sederhana. Tapi coba praktekin pasca pernikahan. Ada yang kemudian galau ya, karena penghasilan terbatas, bingung bagaimana menyediakan nutrisi untuk anak-anaknya yang sedang masa pertumbuhan. Ini adik-adik mungkin belum merasakan, tapi mungkin nanti setelah menikah akan merasakan. Mikirin tentang pendidikan anak, mikirin tentang ini dan seterusnya. Tapi coba kalau kita ingat dengan keluarga Ibrahim, teladan di dalam Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipilih. Ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 33, Allah secara gamblang menyampaikan bahwa Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di atas seluruh umat. Melebihi seluruh umat. Keluarga Ibrahim secara partikular dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu keluarga itu memang Masya Allah luar biasa. Maka kemudian kita nyicil itu. Emang kenapa sih kemudian what's up with this Ibrahim's family? Gitu, ibaratnya kita kalau mau berbicara. Emang ada apa sih sama Ibrahim? Kenapa keren banget? Gitu. Kenapa dijadiin nama surah? Kenapa namanya di-mention terus? Bahkan ketika kita di dalam sholat, kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Ya. Kita mendoakan keselamatan bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana kita mendoakan, ya, sebagaimana Allah telah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebegitu istimewanya. Jadi kan kita curious kan? Gimana? Oh ternyata dia ini sangat bersyukur. Padahal dulu, ya, Ibrahim alaihissalam tuh nomaden tempat tinggalnya, karena dakwah di sini, dakwah di situ, dakwah di sini, dakwah di situ. Ketika kita ingat, oh iya ya, dulu Hajar itu diamanahkan di Bakkah itu dalam keadaan nggak punya apa-apa, nggak ada istana untuk tempat dia berteduh,
nggak ada kemudian makanan fine dining untuk dia makan pada saat dia kelaparan. Nggak ada buku-buku dan mainan-mainan edukasi untuk Ismail alaihissalam untuk masa tumbuh kembangnya. Tapi mereka adalah keluarga yang sangat bersyukur, sangat bersabar, sangat tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, sangat optimis, sangat dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita mempelajari itu, kita akan bisa mendapatkan nilai-nilainya dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Tapi itu tuh harus dikeruh ya, cerita-cerita seperti itu. Dan ketika saya bilang dicicil ya cerita tersebut, maknanya betul-betul mengkaji cerita tersebut satu demi satu. Jadi bukan lagi kayak yang kayak sekilas, oh Ibrahim ceritanya gini, oh kurban dan seterusnya. Tapi kita betul-betul mendengarkan kajiannya dari para ustadz, ustazah dan seterusnya, sehingga kita bisa mengambil hikmah di sana. Ya, itu salah satu contoh tentang kenapa kemudian kita perlu mempelajari ya ilmu-ilmu pernikahan tadi dan juga pendidikan anak dari kisah-kisah teladan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, ilmu pernikahan dan pendidikan anak apalagi yang kemudian kita pelajari? Ilmu-ilmu kontemporer, baik itu dari perspektif psikologi, baik itu dari perspektif kesehatan, dari perspektif pendidikan anak dan seterusnya ya. Mangga dicicil dari sekarang. Karena nanti kalau misalnya sudah hamil ya, kalau kayak saya dulu, saya mah telat belajarnya. Begitu saya udah hamil, baru kemudian buru-buru tuh nyari gimana ya supaya kehamilannya sehat. Gimana ya supaya kemudian ini itu dan seterusnya. Jadi saya mah banyak gagalnya. Kemudian mengatasi kondisi psikologi anak dengan berbagai jenjang usia. Anak usia 1 tahun tuh bisa apa aja ya seharusnya, kita aktivitasnya apa aja ya. 2 tahun gimana, 3 tahun gimana, 4 tahun gimana dan seterusnya. Tuh, jadi banyak kan jadinya ilmu-ilmu yang harus kita pelajari ya sebisa mungkin dicicil dari sekarang. Maknanya dicicil kenapa? Karena kan kita tidak bisa benar-benar like 24 hours a day, 7 days a week, cuman belajar tentang pernikahan aja, kan nggak bisa. Masing-masing dari kita, masing-masing dari adik-adik, saya yakin punya tanggung jawab yang lain. Ada yang punya tanggung jawab buat ngurusin orang tuanya di rumah, ada yang punya tanggung jawab buat kuliah, kerja, dan seterusnya. Sehingga materi-materi ini tadi dicicilnya sedikit-sedikit. Misalnya sehari baca buku setengah jam, besok kemudian dengar kajian, habis itu kemudian apalagi gitu ya. Itu ya. Jadi yang ketiga adalah ilmu tentang pernikahan dan pendidikan. Yang keempat adalah ilmu tentang keuangan. Ilmu tentang keuangan. Dari perspektif apa? 2 hal. Ya. Dari perspektif syariatnya seperti apa, yang kedua dari ilmu kontemporernya sekarang seperti apa. Kenapa keduanya harus berkaitan? Karena sekarang ini ya, kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi syariahnya saja, nanti kita tidak tahu perwujudan kontemporernya seperti apa, khawatirnya nanti kita malah nggak bisa ngebedain. Ya, malah nggak bisa ngebedain. Karena kadang-kadang sekarang riba itu wujudnya udah macam-macam. Ya. Bahkan ada pinjaman-pinjaman berkedok syar'i, tapi ternyata ada unsur ribanya di sana. Gitu. Yang kemudian harusnya kan kita hindari ya. Atau transaksi-transaksi online nih misalnya, yang ternyata ada unsur horornya, ketidakjelasannya. Nah, setiap harta yang masuk ke dalam keluarga kita, yang menjadi rezeki kita, hendaknya dia adalah harta-harta yang barokah. Kenapa? Karena kita ingin suami kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya mengkonsumsi harta yang barokah, yang kemudian insya Allah akan melahirkan jasad yang beramalnya itu juga berkah. Kadang-kadang ketika saya menerima curhatan yang masalahnya itu sangat pelik gitu, sangat-sangat rumit gitu. Salah satu nasihat yang saya sampaikan adalah mungkin bisa dicoba dievaluasi juga hartanya. Apakah ada sumber-sumber yang mungkin wilayah abu-abu di sana? Kemudian bagaimana penggunaannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya skip bagian keuangan ya. Saya mau move on ke poin kedua karena sudah jam 2. Poin kedua yang besar ya, bab 2. Jadi itu tadi keempat poin tentang hal-hal ya atau ilmu-ilmu yang bisa dipelajari, dicicil. Sekarang adalah yang poin keduanya adalah hal-hal yang perlu dilatih untuk kita mempersiapkan diri tadi ya menuju pernikahan. Apa saja hal-hal yang perlu dilatih? Yang pertama adalah manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu perlu dilatih? Ayo, kenapa? Karena ternyata manajemen waktu tidak semudah membagi waktu, kan?
Kalaulah manajemen waktu itu hanya semudah membagi waktu, saya rasa banyak orang tidak memiliki masalah. Gampang bagi waktu. Jam 3 sampai jam 4:30 tahajud. Ya mulailah tahajud, tilawah, zikir. 4:30 sampai jam 5:30 sholat subuh, ngafalin Quran, terus zikir pagi gitu ya. Terus abis itu mau beres, tulis gitu kan, beres. Abis itu masak. Mau masak, saya mau hidup sehat. Saya mau masak, kalau beli-beli khawatir kurang bersih, apalagi pandemi dan seterusnya. Terus abis itu jam 7 karena kuliah belum mulai, mau belajar, ngerjain tugas dan seterusnya. Terus sampai malam dibikin. Ya. Insya Allah lah, saya yakin adik-adik jago. Nah, kadang-kadang yang mensukseskan antara manajemen waktu itu berhasil atau tidak, ada faktor apa? Ada faktor yang lain kan. Pertama, faktor hawa nafsu. Sehingga manajemen waktu kita juga berkaitan dengan manajemen hawa nafsu, dan itu perlu dilatih. Apa maksudnya? Jam 3 udah masang alarm kan, mau tahajud. Ya. Udah bunyi alarmnya. Alarmnya udah bunyi. Tapi yang nanti menentukan apakah kita beneran bangun atau enggak, apakah mata kita bisa diajak berbuka atau enggak, itu sejauh mana kita mampu mengelola hawa nafsu kita. Bangun enggak? Jam 7 rencananya tadi mau apa? Mau ngerjain tugas. Aduh, tapi kok tergoda mau nonton ya? Tergoda mau main games ya? Padahal tugasnya belum beres ya. Manajemen hawa nafsu. Rencananya tadi mau masak, tapi kok agak-agak MALES ya? Udah mesen aja GoFood, GrabFood. Oh ada apa nih? Oh ada seblak, mesen seblak. Tahu nggak seblak? Di Bandung namanya seblak ya. Makanan-makanan, jajanan-jajanan lah yang kayak gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh kan butuh latihan, dan dibutuhkan adanya pengelolaan hawa nafsu yang baik agar kita kemudian bisa berkomitmen menjalankan apa-apa yang harusnya kita lakukan. Karena nanti pasca menikah ya, itu akan jauh lebih kompleks. Sebelum menikah, pada saat masih single, waktu itu adalah milik, dalam tanda petik ya, waktu seakan milik kita. Kita mau nentuin jam 3 tahajud, kita bisa. Jam 7 ngerjain tugas, oke. Jam sekian masak, oke. Jam sekian mau kerja, oke. Kita nentuin sendiri jadwal kita. Pasca menikah nanti belum tentu demikian. Jam 3 kita tentuin waktu gitu ya. Mau tahajud. Nggak taunya bayinya ikutan bangun. Harus disusuin dulu. Ini nyusuin tuh. Nah, itu akan pilihan tuh, hawa nafsu kita. Nyusuinnya mau sambil tiduran, supaya nanti ketiduran sekalian. Atau kita nyusuin sambil duduk, supaya nanti habis bayinya tidur, kita bisa tahajud lagi. Mau tilawah misalnya. Saya mau jadwalin tilawah jam 2. Oke, set schedule jam 2. Nggak tahu ya pas mau tilawah, anak yang satu mau ke toilet, anak yang satu mau minta ini, anak yang satu minta itu, dan seterusnya. Begitu urusan-urusan sudah selesai, oke, toilet selesai, ini sudah selesai. Apakah nanti kita akan balik lagi kepada tilawah kita? Bentar ya. Ataukah kita kemudian akan melupakannya? Itu nanti tergantungin gimana? Pengelolaan hawa nafsu kita. Yang laki-laki gitu misalnya, dulu mah bebas ngatur waktu, pulang kerja bisa ini dan seterusnya. Sekarang boleh jadi pulang ke rumah nanti ada istri yang curhat. Ya. Sehingga kemudian yang awalnya tadi mau ngerjain ini, ngerjain itu, kemudian harus ditunda. Apakah kemudian bisa balik lagi ke sana atau enggak? Jadi pengelolaan waktu kita gitu dilatih dari sekarang, gimana caranya supaya bisa berkomitmen menyelesaikan apa-apa yang harus diselesaikan, supaya nanti pasca pernikahan insya Allah kita sudah terbiasa melakukan itu semua. Sudah terbiasa untuk berkomitmen. Kalau kemudian komitmennya harus begini, ya harus begini. Makanya kemudian kan suka menerima curhatan kan. Saya ngerasa iman saya turun pasca menikah. Kenapa? Ya tilawah saya jadi berkurang dengan berbagai kesibukan dan seterusnya gitu ya. Yang sebetulnya harusnya kita atur adalah dengan kebiasaan yang berbeda, gimana caranya supaya tilawahnya tetap sama kan gitu. Nah, model latihannya gimana nih kalau masih single? Masih single berarti yang harus kita tanamkan adalah how to gitu ya. Jadi misalnya nih, aduh maaf saya belum bisa tilawah nih, soalnya mengexcuse diri sendiri gitu ya. Soalnya banyak tugas, banyak ini, banyak itu, dan seterusnya. Nah nanti kan pasca menikah juga gitu, malahan tugasnya makin banyak. Ya. Yang kerja, yang rapat, semuanya ya. Mungkin yang laki-laki nih, aduh banyak lembur dan seterusnya. Emang tilawah berapa lama sih? Gitu ya. 1 jam sebetulnya
selesai gitu misalnya. Kalau dicicil-cicil 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, sebetulnya bisa selesai. Tapi karena pengelolaan hawa nafsunya tadi, gitu. Sehingga manajemen waktunya kemudian ya bengkak-bengkok di sana. Belum lagi nanti godaan-godaan hiburan-hiburan tuh ya, yang harusnya kemudian mengerjakan tugas-tugasnya sebagai istri, suami, ayah, ibu. Tapi karena ada godaan hawa nafsu tadi, akhirnya lebih mau spending time main games gitu misalnya, atau nonton, atau sekarang misalnya happeningnya drakor gitu ya, atau misalnya apalah segala rupa, yang kemudian karena nonton itu akhirnya tugas-tugasnya terbengkalai. Nah, kadang-kadang di lapangan yang membuat tugas-tugas itu tidak terlaksana gitu ya, atau kemudian tidak produktif, itu bukan karena kurangnya waktu gitu. Tetapi ternyata karena kurang pandainya mengelola hawa nafsu, akhirnya waktunya banyak terpakai kepada hal-hal yang misalnya kurang produktif tadi gitu ya, yang kemudian mengganggu kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian yang kedua ya, hal-hal yang perlu dilatih adalah tentang kematangan. Saya bingung mau ngasih judulnya apa. Saya kasih aja judul kematangan. Kematangan ini ada dua. Kematangan secara individu, mengelola diri, gitu ya. Mengelola diri dan keluarga, gitu ya. Kemudian kematangan bermasyarakat. Kematangan individu dan keluarga yang saya maksud adalah sejauh mana kemudian matang berkomunikasi dengan anggota keluarga dan mengelola keluarga. Berkomunikasi ini seperti apa? Apakah kita ini sudah menjadi individu yang matang dalam berkomunikasi dengan ayah dan ibu kita? Apakah kita sudah cukup matang berkomunikasi, berinteraksi dengan adik-adik kita? Ini kadang-kadang ditemukan di macan-macan kampus ya, macan-macan kampus ya pokoknya kalau di kampus prestatif banget loh. Atau orang-orang unggulan di kantor-kantor. Pokoknya kalau di kantor mimpin rapat, mengeluarkan ide, berkomunikasi, bersosialisasi bagus. Tapi begitu nyampe di rumah, ternyata jadi childish lagi gitu. Sama orang tua dinasehatin sedikit baper. Terus diminta buat ngurusin adik, aduh capek ya ngurusin adik, gak bisa gini gitu dan seterusnya. Padahal nanti punya anak juga. Atau misalnya diminta buat nerima tamu, ya, Kak, itu ada om sama tante datang, temenin ngobrol dong gitu ya. Nggak tahu aku nanti ngomong apa sama om tante. Ya. Jadi jangan, tapi memang itu salah satu fenomena ya yang mungkin bisa kita temukan di generasi kita, bukan generasi kita kayak beda generasi saya dan adik-adik mungkin ya. Adalah banyak di antara kita ini yang kemudian gelagapan ketika berinteraksi dengan keluarga sendiri, nggak luwes gitu. Karena mungkin dari kecilnya tidak terlalu terlatih. Jadi kan pola pendidikan yang ada di Indonesia itu kita dibiasakan bersosialisasi dengan anak-anak yang seusia kita, dengan teman-teman yang seusia kita, kan biasanya gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika harus berinteraksi dengan nenek kakek, berinteraksi dengan om tante dan seterusnya kayak kurang matang gitu. Kurang bisa menghandle itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua tadi kan mengelola keluarga ya. Mengelola keluarga itu kan bukan hanya tentang urusan domestik saja, tetapi dengan segala permasalahannya. Mungkin orang tua kita sudah mulai curhat-curhatan. Di sini ada nggak yang orang tuanya sudah mulai curhat? Ya, seiring dengan bertumbuh besarnya para pemuda-pemudi ini, mungkin orang tuanya sudah mulai curhat, ya, cerita tentang masalah-masalah mereka. Nah, itu adalah bahan latihan tuh. Gimana cara kita meresponnya? Adik-adik kita, gitu ya, mungkin adik-adik kita mulai curhat, cerita tentang masalahnya ini itu dan seterusnya. Sejauh mana kita meresponnya? Nah, ini kadang-kadang di lapangan curhat gitu, iya teh aku nggak bisa fokus ngerjain tugas soalnya diminta buat jagain adik terus. Nah itu kan sebetulnya sarana latihan bagaimana caranya bisa menunaikan tanggung jawab kepada sesama anggota keluarga. Nah ini belum lagi termasuk urusan domestiknya. Please remember ya, urusan-urusan domestik itu bukan hanya urusan domestik bagi perempuan tapi juga laki-laki. Karena di dalam Islam rumah tangga itu dibangun bersama-sama. Bukan hanya untuk perempuan saja, tapi juga laki-laki. Harus ada proses ta'awun antara laki-laki dan perempuan. Nah, alhamdulillah kan sekarang nih, ini ya, sesi-sesi online semua ya, kuliah online, kerja online. Nah, ini bisa menjadi sarana latihan bagi yang masih tinggal sama orang tuanya, terutamanya, ya, untuk kemudian mengambil alih pekerjaan-pekerjaan domestik di rumah. Kalau ibunya masih masak, yuk para pemuda-pemudi ini turun ke dapur ikutan masak.
Ayahnya masih bersihin motor, masih bersihin mobil, masih bersihin halaman. Ayo pemuda-pemudi yang lebih kuat ini turun bersihin halaman. Sampai kepada titik nanti ayah ibunya tinggal istirahat aja. Ayah ibu kita, ayah ibu adik-adik usia berapa? 40-an, 50-an, 60-an. Yang jelas usia mereka jauh lebih tua dibandingkan adik-adik kan ya, dibandingkan usia kita. Jadi secara fisik tentunya kita yang seharusnya lebih kuat. Dan itu salah satu sarana kita buat latihan, karena nanti pasca menikah semuanya ada di bawah tanggung jawab kita. Dan kita nggak bisa bergantung kepada pasangan kita. Pasangan kita juga masih belajar. Mindset yang kita bawa seperti itu, bahwa kita dipasangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan dengan malaikat, tapi dengan pasangan yang juga sama-sama belajar. Ya, jadi kalau udah nikah nggak bisa kita mengharapkan, oh aku ingin suami saya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bukan Khadijah, gitu kan? Jadi kita kemudian saling tolong menolong, saling ta'awun dan seterusnya. Dan proses latihannya udah dari jauh-jauh hari. Ingat tadi ya, kita berharap mendapatkan pasangan yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nanti bisa kerasa itu, oh ternyata gini ya rasanya bekerja sambil mengelola rumah. Oh ternyata gini ya rasanya kuliah sambil mengelola rumah, sambil ngurusin orang tua, sambil ngurusin adik-adik. Masya Allah, itu ya, solihah, soleh ya. Kalau punya anak-anak seperti itu, kayaknya ini para orang tuanya langsung nanyain, kamu kapan mau nikah? Saya sering kalau ngisi kegiatan pranikah ya, dapat pertanyaan gini, Teh, saya pengen siap nikah, tapi orang tua saya belum ngizinin saya nikah. Saya sampaikan, coba dievaluasi kegiatan di rumahnya seperti apa. Jangan-jangan jagonya mimpin rapat, giliran mimpin keluarga kemudian belum bisa gitu. Sehingga orang tua kemudian ragu-ragu, ini anak kecil mau nikah, mandi aja masih disuruh-suruh. Nyuci piring aja masih harus disuruh-suruh. Kadang-kadang pada subuh aja ketiduran lagi. Pulang dari kampus, masuk kamar, tutup pintu. Ya. Jadi kayak ansos gitu di rumah gitu kan ya. Ya, nah kalau udah menikahan nggak bisa gitu tuh ya. Masa iya suami pulang, tahu-tahu langsung masuk kamar tutup pintu, istrinya ngambek gitu nanti. Istri juga, suami pulang nggak diajak ngobrol gitu ya. Kita kalau udah nikah nggak bisa ansos. Ya latihan dari sekarang lah. Ya, mumpung masih online juga ya terutamanya. Kemudian yang ketiga tadi ya, bab kematangan adalah kematangan bersosialisasi di masyarakat. Pasca kita menikah, maka kita akan sudah dianggap sebagai unit independen di masyarakat. Kita nanti akan bertetangga, mungkin nanti ada yang langsung kontrak sendiri. Jadi kita juga harus tahu adab-adab bertetangga teh apa. Ya. Oh ada agenda gotong royong, kita udah nggak bisa tuh misalnya, oh itu dia mau gotong royong aja, saya emang nggak usah ikutan. Karena ngerasa apa? Selama ngekos di kampus, dunianya tuh cuma dunia kampus, nggak tahu tuh siapa tetangga yang di sebelah kanan, siapa tetangga sebelah kiri, karena ngerasa cuman anak kosan. Nggak tahu pedagang sayur yang lewat di depan rumah, nggak tahu kegiatan masjid di dekat rumahnya apa, nggak tahu kegiatan RT-nya apa, nggak tahu posyandu di mana. Mulai sekarang hayu atuh latihan, biar nanti nggak kaget bahwa tuntutan di masyarakat itu besar. Ada adab-adab bertetangga, tanyain kabarnya gimana. Oh ada yang sakit, gitu. Jangan sampai ini tetangga kanan kiri sakit terus kita nggak tahu. Bahkan namanya aja nggak tahu. Coba sekarang coba evaluasi. Tetangga sebelah kosannya tahu nggak namanya siapa? Jangan cuma bilang, oh bapak itu siapa? Oh bapak tetangga, bapak rumah merah, bapak rumah ungu, gitu ya. Karena saling nggak kenalnya gitu ya. Ada orang nanya, itu kegiatan di masjid kegiatan apa? Nggak tahu ya. Kegiatan masjid mana? Masjid kampus? Bukan, itu masjid di RT. Oh nggak tahu ya, saya nggak pernah ke sana. Ya bermasyarakat lah. Bagi yang laki-laki ya, nanti kalau udah pandemi mulai menurun, sudah bisa sholat berjamaah lagi, sholat berjamaah di masjid. Aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid. Yang perempuan, kalau ada lahannya kalau masjidnya punya kegiatan buat para ibu-ibu, hayu ikutan ke sana gitu ya. Jangan sampai anti sama yang kayak gitu. Oh nggak mau ikutan majelis taklim isinya ibu-ibu semua. Lah kan nanti juga jadi calon ibu.
Ya. Nggak mau ikutan kegiatan gotong royong bapak-bapak semua. Kan di situ nanti juga jadi calon bapak ya. Jadi belajar untuk luas, kalau istilah Sunda nama someah dareh deh gitu. Insya Allah itu nanti akan sangat membantu. Ketemu anak-anak kecil ya, yang kemudian banyak main di dekat kosan, sapa anak-anak. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ketemu anak kecil disapa, Assalamualaikum, siapa aja ini namanya gitu. Ya, insya Allah itu akan nantinya akan menjadi skill-skill yang bermanfaat di dalam kehidupan adik-adik dan kita semua ke depan. Insya Allah, ya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu dilatih adalah tentang kesehatan dan kebugaran tubuh. Kesehatan dan kebugaran tubuh. Apa maksudnya kesehatan dan kebugaran tubuh? Sehat satu hal, bugar hal yang lain. Mungkin di sini banyak yang sehat. Sehat itu ya berarti nggak sakit. Tapi orang sehat belum tentu bugar. Kenapa saya menyampaikan ini kemudian perlu dilatih? Karena seiring dengan bertambahnya peran, maka semakin banyak tanggung jawabnya. Makanya tadi ada bab mempelajari ilmu tentang peran dan tanggung jawab, ya kan ya? Seiring bertambahnya tanggung jawab, artinya semakin banyak usaha dan aktivitas yang nanti akan dilakukan. Amanah kita tidak berkurang, ya adik-adik, solih dan solihah sekalian. Tapi amanah kita bertambah. Dengan bertambahnya amanah, maka perjuangan kita harus ditambahkan. Kekuatan kita harus ditambahkan. Harapannya yang perempuan nanti tidak harus memilih apakah nanti akan menjadi perempuan berkarya atau perempuan ibu rumah tangga saja, tetapi semuanya bisa dijabani. Harapannya yang laki-laki nanti tidak perlu memilih apakah ingin menjadi laki-laki yang fokus di karir, sukses di karir, ataukah sukses di keluarga. Kalau bisa sukses di dua-duanya, kenapa enggak? Banyak kok yang bisa, ya, para laki-laki yang kemudian sukses di karir, sukses juga di keluarganya. Tapi fenomena di lapangan sekarang ini ya, di kalangan generasi kami, generasi milenial usia 30-an, itu muncul itu. Ya, apakah kemudian harus memilih nih mau jadi suami yang sukses di karir atau suami yang sukses di keluarga? Karena seakan-akan itu merupakan trade off. Ya, seakan-akan itu adalah sesuatu yang berkebalikan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Hanya saja memang semakin banyak yang ingin kita kontribusikan, maka fisik kita juga kemudian harus berjuang lebih kuat. Ya. Apa saja yang harus kita evaluasi? Latih dari sekarang makan makanan sehat. Saya yakin insya Allah kalau teorinya adik-adik mah sudah tahu. Ya. Tentang gizi seimbang insya Allah adik-adik sudah tahu. Tapi implementasinya harus dilatih. Sok atuh ya. Punya uang tinggal 5.000, mau beli Indomie atau beli telur sama sawi. Itu kan pilihan ya. Logikanya ngomong apa? Oh, logikanya harusnya saya mendingan beli telur sama sawi atau beli ikan kecil sama sawi dimasak gitu ya. Tapi MALES ya gini kan. Terus kemudian ditambah sama pengen selera hawa nafsu tadi masuk gitu. Mendingan beli Indomie. Ya nggak apa-apa lah teh Indominya campur telur sama sawi. Terus saya pernah soalnya nyampein materi ini terus dijawab Japri di DM di Instagram. Katanya kan tadi bilang pilih Indomie atau telur. Saya pilih Indomie pakai telur. Daripada Indomie pakai telur, mendingan nasi pakai telur ya. Solih dan solihah ya. Saat ini jangan tanya ke saya, tanya kepada para dokter ya. Penelitian tapi sudah membuktikan. Yang saya yang saya ikuti itu ada kuliah umum dari Melbourne Uni tentang pengaruh ya dari pola makan orang tua kepada pola makan anak, hapunten pisan khususnya para perempuan. Bukan berarti yang laki-laki jadi lepas tangan. Khususnya pada perempuan. Jadi asupan yang mereka konsumsi dari semasa gadis itu bisa berpengaruh sampai kemudian mereka hamil dan seterusnya. Ya. Yang laki-laki juga begitu, nanti akan berpengaruh kepada kualitas ya benih dan seterusnya. Jadi dari sekarang sebetulnya sudah bisa dilatih. Makanan yang sehat insya Allah akan membantu kita untuk hidup dengan lebih bugar. Jangan sampai pulang ke rumah tuh akhirnya cuma dapat capeknya doang, baik laki-laki maupun perempuan. Jam 5, jam kritis. Yang suami berharap dipijitin istri, yang istri berharap dipijitin suami. Itu obrolan Bapak Ibu kekinian lah. Obrolan di grup-grup WA, biasalah grup alumni, grup apalah. Grup kami. Kan generasi kami ini udah 10 tahun lulus kampus ya adik-adik. Jadi obrolannya, bercandaannya udah gitu.
Ya, suaminya pulang ya, bawa minyak kayu putih. Istrinya jawab, "Oh, pas banget. Mama pengen dipijitin." Ya, ini kasus-kasus real bebodoran lah di lapangan. Ya. Tapi kita pengennya kan pulang ke rumah itu dalam keadaan sehat, gitu bugar. Itu tadi dari sisi makanan. Ya. Jajanan-jajanan kalau nggak terlalu penting nggak usah tuh lah ya. Ya, ciki-cikian, biskuit-biskuitan, apa namanya ya, segala rupa yang bisa dihindari, gula-gulaan. Paling kemarin habis Ramadan. Ramadan teh buka puasanya gula semua ya. Cendol, sop buah, apa namanya? Kolak ya. Belum ditambah kue-kuehan. Kalau kelapa muda mantap, insya Allah. Kelapa mudanya jangan dikasih gula ya. Takut nanti khawatir diabetes. Tahu nggak Indonesia termasuk negara dengan tingkat diabetes yang tinggi? Ya, hati-hati. Belum lagi makanannya nasi terus, isinya gula juga. Ya, itu tadi makanan. Kemudian yang kedua juga olahraga. Bangun budaya olahraga. Ya, harus sehat laki-laki dan perempuan. Tanggung jawabnya nanti makin banyak. Jangan sampai nanti ayahnya ngajakin anaknya pergi ke theme park atau pergi ke playground dan seterusnya. Gitu ya. Terus ayahnya masih muda nih, umur 30 tahun, anaknya umur 2 tahun. Stop. Papa capek. Udah kita duduk aja yuk. Nih gadget dikasih. Masih umur 30 tahun, ngejar anaknya umur 23, anak 23 tahun kalau lari kencang banget tuh. Ya, belum kalau punya rumah 2 tingkat. Ya, yang mau bikin rumah, sebelum bikin rumah pikirkan, anak usia 2, 3, 4 tahun kerjaannya naik turun tangga ya. Just be mindful of that ya. Pikirkan. Kalau siap ngebangun rumah 2 lantai, siap ngejarin anak itu naik turun ya. Kalau dilarang sayang, kan itu adalah masa mereka eksplorasi. Saya nanya sama Teh Patra, waktu saya udah mau habis, materinya belum selesai. Saya nanya sama Teh Patra, Teh, dulu Teh Patra ini kan anaknya 5, tapi ngelahirinnya 6 kali kalau nggak salah. Hamilnya 8 kali. Beliau usianya 10 tahun di atas saya, jadi berarti harusnya tahun ini sekitar 42 tahun ya. Siap panitia, waktunya tinggal 5 menit lagi. Saya cepet-cepetin aja. Ya. Tapi cerita Teh Patra ini terlalu berharga nih kalau saya skip. Jadi saya nanya sama Teh Patra, Teh dulu waktu anak-anak masih kecil gitu, Teh gimana kalau lelah, capek dan seterusnya, dengan kan harus menyeimbangkan waktu antara anak-anak, pekerjaan yang lain gitu. Beliau kan aktif di konsultan Puspaga Kota Bandung ya. Kemudian belum lagi ngurusin domestik rumah dan seterusnya. Terus beliau dengan yang kayak nggak ngerti apa pertanyaan saya gitu ya, beliau nanya, emang capek kenapa ya? Ya kan banyak Teh yang harus dikerjain. Oh ya kayak nyuci piring gitu-gitu Teh gitu ya. Terus beliau menjawab dengan santainya, ini jawaban ibu usia 42 tahun dengan 8 kali hamil ya, yang aktivitasnya padat. Beliau menjawab, ya kalau udah biasa lari 10 kilo, 15 kilo, nyuci piring doang mah nggak ada apa-apanya. Masya Allah, ketampar nggak? Ketampar banget saya. Jadi, tapi itu pembelajaran yang luar biasa. Oh iya, kita kalau mau jadi orang tua yang produktif, ya, yang kemudian karyanya tadi penuh, yang saya tadi bahasakan harus para suami ya sukses di karir dan sukses di rumah juga, ya, sukses di keluarga, para istri sukses berkarya dan sukses juga berkeluarga gitu. Kita pengennya kalau bisa sukses semuanya, karena kata Allah Subhanahu wa taala apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang kemudian menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling ahsan amalnya. Ya kita kemudian pengen dong memberikan amalan yang terbaik, jadi ayah terbaik. Ya di kantor juga, di bisnisnya, di kantornya atau apapun yang dilakukannya juga terbaik. Jadi ibu terbaik, ibu berkarya terbaik juga. Tapi semua itu butuh perjuangan, kita juga butuh fisik yang kuat. Jadi dari sekarang latihan yuk, mau workout, mau lari, mau apalah segala rupa, berbagai jenis olahraga ada, lakukan dicicil dari sekarang. Kan mau lari 15 km kayak Teh Patra tadi kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung lari 15 kilo. Nggak pernah olahraga bertahun-tahun, tahu-tahu lari 15 kilo, yang ada pingsan mungkin di tengah jalan. Ya, harus dicicil dari sekarang. Mungkin nyicilnya mulai dengan jalan pagi,
Mungkin nyicilnya dengan mulai lari 1 kilometer, mungkin nyicilnya dengan workout barang plank berapa lama gitu ya, dan seterusnya. Poin terakhir, saya cuma dapat ngejelasin poin terakhir 1 menit, padahal ini poin yang paling penting ya. Bab ruhiyah itu harus dilatih ya adik-adik solihah ya, yang saya sayangi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bab ruhiyah itu tidak seperti matematika 1 + 1 = 2 yang you can memorize gitu. Dia bukan sesuatu yang bisa dihafalkan. Hafal Quran nggak berarti kemudian ruhiyahnya tiba-tiba langsung Qurani kan? Gitu. Ngafalin Quran surah Al-Ikhlas mungkin butuh waktu berapa? Setengah jam. Al-Ikhlas dulu waktu TK, ya. Tapi mengimplementasikan Al-Ikhlas itu kan butuh latihan. Teori sabar tadi udah nyicil kan? Ya, mungkin 1 kajian mengkaji tentang sabar, keutamaan sabar. Implementasi sabarnya tapi butuh latihan. Dan latihan untuk konsisten bisa ibadah yaumiyah, ibadah harian. Untuk dalam keadaan lapang maupun sempit itu butuh latihan. Sehingga sekarang coba tuh latihan dalam keadaan kerjaannya biasa-biasa saja maupun dalam kerjaan lembur, gimana caranya supaya target tilawah tidak lain? Gimana caranya bisa tetap tahajud? Gimana caranya sholat sunnah tetap bisa dilaksanakan? Dalam keadaan kuliah lagi kosong maupun kuliah banyak tugas, gimana caranya supaya target-target ibadah tadi tetap bisa terlaksana? Dalam keadaan ujian, ya, maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan ujian maupun kabar gembira, gimana caranya tetap bisa sabar? Gimana caranya tetap bisa bersyukur? Itu semuanya membutuhkan latihan. Ada beberapa contoh yang mau saya sampaikan, tapi waktunya habis ya. Jadi mungkin itu saja dari Teteh ya untuk adik-adik semuanya. Moga-moga dari apa yang disampaikan tadi ada yang bermanfaat. Kalau ada yang salah dan kurang, Teteh minta maaf. Mangga dikembalikan lagi kepada Rida ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.